kapan itu pendaftaran, dan tesnya apa saja nanti akan disampaikan oleh Pak Deputi. Untuk menghemat waktu, kami persilahkan Pak Deputi untuk menyampaikan konferensi pers pada siang hari ini. Silakan Pak Deputi. Terima kasih Pak Kepala Biro Humas. Suara saya sudah terdengar ya Pak? Terdengar Bapak, clear. Ya. Saya mohon izin kalau boleh share bahan. Sudah kelihatan Pak? Materinya sudah kelihatan? Sudah Bapak. Siap, sudah Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Kepala Biro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dari wartawan yang hadir kegiatan press conference terkait dengan pembukaan sekolah kedinasan baik untuk praja, taruna maupun taruni mahasiswa kedinasan untuk tahun 2021 ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama sebagai referensi saja dari teman-teman semua untuk mengingatkan kembali. Prinsipnya adalah untuk mengingatkan kembali bahwa kalau kita berbicara sekolah kedinasan, maka yang dimaksud di sini adalah sekolah yang merupakan jaminan ikatan dinas, maupun ada beberapa yang dari kelulusannya tidak mengikuti ikatan dinas, tetapi kemudian mereka bisa diangkat langsung menjadi calon pegawai negeri sipil. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan atau yang keputusan Menteri PAN RB terkait dengan penyelenggaraan sekolah kedinasan yang sudah ditetapkan, saat ini ada 8 kementerian lembaga yang dapat menyelenggarakan program pendidikan kedinasan. Nah, di dalam proses seleksi ini, kami akan menggunakan satu portal di mana satu pelamar nanti atau satu pendaftar itu hanya bisa memilih satu sekolah dari 8 sekolah pendidikan kedinasan yang dibuka. Tahun ini berbeda dengan tahun 2020 kemarin. Tahun 2020 kemarin untuk STAN dan STMKG itu tidak buka karena terkait dengan kondisi pandemi dan segala macam, banyak sekali alasan, ada banyak alasan yang kemarin disampaikan, terutama kesiapan institusi juga terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kedinasan selama masa pandemi. Sehingga tahun 2020 kemarin yang buka di pendidikan kedinasan itu hanya 6 instansi dari 8 instansi. Kemudian standarisasi proses di seluruh sekolah kedinasan itu melalui sistem monitoring secara terpusat, melalui sistem aplikasi yang kita sebut dengan sekolah SSCN pendidikan kedinasan. Dan termasuk juga di dalam proses pembayarannya, termasuk ini juga menggunakan one stop recruitment services, di mana proses registrasi, pembayaran, informasi dan helpdesk itu ada di dalam satu sistem yang sama. Nah, bagaimana alurnya? Alur di dalam penerimaan sekolah kedinasan tahun 2021 ini tidak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita menggunakan satu portal yang kami sebut dengan SSCASN Pendidikan Kedinasan. Mereka di awal dapat membuat akun atau untuk mengakses portal dan dengan membuat akun terlebih dahulu di dalam portal pendidikan kedinasan tadi. Setelah mereka membuat akun, baru yang kemudian yang bersangkutan bisa login. Nah, pada saat mereka membuat akun, mereka harus masuk dengan menggunakan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Nah, di dalam sistem nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga ini langsung membaca ke dalam database Dukcapil untuk mengkonfirmasi apakah para peserta pelamar itu adalah memang adalah warga negara Indonesia yang sebagaimana tercatat di dalam database Dukcapil. Nah, setelah mereka membuat akun, mereka bisa mencetak kartu akun, mereka kemudian bisa login untuk melengkapi seluruh biodata yang sudah disediakan di dalam sistem SSCASN Dikdin ini. Mereka bisa memilih sekolah, satu sekolah, termasuk juga mereka
diminta untuk memasukkan atau mengupload seluruh persyaratan yang diminta oleh instansi. Ada beberapa persyaratan dan persyaratannya ini antar instansi agak berbeda-beda, tetapi kemudian kami menstandarkan paling tidak ada 7 persyaratan yang kemudian harus mereka upload. Misalnya terkait dengan pas foto, kemudian KTP, kartu keluarga, kemudian ada ijazah, transkrip, rapor, dan bukti bayar. Serta ada dokumen-dokumen lainnya yang kemudian dipersyaratkan oleh instansi. Nah, hanya saja kami juga dengan instansi sudah menyampaikan bahwa seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi itu harus terinformasikan di dalam portal SSCASN, sehingga seluruh masyarakat itu betul-betul tahu dari awal apa saja persyaratan yang diperlukan untuk mereka bisa mendaftar di program pendidikan kedinasan ini. Nah, setelah semua peserta melakukan input data, termasuk juga dokumen dukungnya, data dukungnya, maka kemudian instansi melakukan verifikasi atas lamaran yang diajukan oleh masing-masing peserta. Nah, verifikasi ini juga dilakukan by system, jadi kita tidak menggunakan proses manual di dalam sistem, termasuk verifikasinya. Itu juga dilakukan verifikasi menggunakan satu sistem yang sama. Setelah dilakukan verifikasi, kalau mereka kemudian dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan bisa melakukan pembayaran untuk pendaftaran pembayaran untuk pendaftaran di sekolah pendidikan kedinasan tadi. Nah, setelah mereka melakukan pembayaran, maka instansi kemudian akan mengumumkan hasil seleksi administrasi yang sudah disampaikan oleh berdasarkan hasil verifikasi dari masing-masing instansi tadi. Kemudian yang ini adalah sekolah kedinasan yang buka tahun ini, tahun 2021, yaitu ada Kementerian Dalam Negeri, ada dengan IPDN, kemudian Kementerian Keuangan, ada STAN tahun ini buka karena tahun lalu tidak buka, tapi tahun ini STAN akan kembali buka. Kemudian ada Kementerian Hukum dan HAM, ada baik itu Poltekkip maupun Poltekkimnya untuk imigrasi itu juga buka tahun ini. Kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Statistik juga akan buka. Badan Sekolah Tinggi Intelijen Negara itu juga dipastikan buka karena sudah mendapatkan persetujuan dari Menpannya formasinya. Kemudian ada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang tahun lalu tidak buka, tahun ini akan buka kembali. Kemudian ada Sekolah Tinggi Sandi Negara dan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi semua 88 instansi ini tahun ini akan membuka pendaftaran. Membuka pendaftaran untuk program pendidikan kedinasan. Nah, saya kemudian melihat ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman, berapa jumlah formasi yang nanti akan dibuka oleh masing-masing sekolah kedinasan. Pada prinsipnya nanti mestinya Pak Menteri Pan-RB yang akan menyampaikan berapa jumlah formasi yang akan dibuka di masing-masing sekolah kedinasan, tetapi secara total, secara keseluruhan lebih kurang sekitar 8.000-an formasi yang akan dibuka untuk sekolah pendidikan kedinasan. Kalau sebagai gambaran misalnya untuk Kementerian Perhubungan nanti mungkin akan dibuka sekitar 3.210 dari begitu banyak program sekolah politeknik yang ada di bawah Kementerian Perhubungan. Kemudian ada di STIN juga akan buka, STAN juga akan buka. Sebetulnya ada dua instansi yang tadinya tahun 2020 kemarin tidak ikut seperti STMKG dan STAN itu meminta kuota lebih besar. Hanya saja kemudian setelah dilakukan rekonsiliasi termasuk juga ketersediaan tempat di kampus masing-masing, maka kemungkinan besar tidak bisa 2 kali formasi karena 2020 tidak dibuka. Jadi tadinya kalau biasanya katakanlah 2020 formasinya harusnya 250 formasi misalnya, maka kemudian didoubling menjadi 500. Ternyata tidak bisa seperti itu karena ada keterbatasan tempat yang ada di masing-masing sekolah pendidikan kedinasan. Kemudian
Ini adalah portal yang akan kami gunakan untuk sistem pendaftaran, tetap menggunakan SSC-ASN. Tetapi untuk pendidikan kedinasan nanti kita akan menggunakan SSCN Dikdin, jadi pendidikan kedinasan. Di sini di dalam satu sistem SSC-ASN ini juga nanti akan digunakan untuk melakukan pengolahan hasil komputerasi tesnya dari setiap peserta sebelum nanti kemudian disampaikan kepada masing-masing instansi yang nanti juga akan ditandatangani secara digital oleh Bapak Kepala BKN. Ini ada beberapa fitur yang kami sediakan di dalam SSCN, SSC-ASN, mulai dari dashboard, kemudian ada portal untuk bagi pelamar, kemudian mereka membuat akun dan pendaftaran, pengolahan hasil, melakukan verifikasi, helpdesk, dan admin instansi, termasuk juga admin untuk BKN pusat ataupun di kantor regional. Beberapa fitur lain yang juga akan disediakan adalah simulasi pemilihan formasi atau SPF yang tahun lalu sudah kita buka juga. Tetapi tahun lalu kemudian sempat kita tutup SPF ini karena banyak peserta yang kemudian melakukan kecurangan dengan memasukkan pendaftaran yang palsu, sehingga mau tidak mau kemudian karena banyak kecurangan di situ kemudian SPF-nya kami tutup kembali. Sesuai dengan arahan pimpinan waktu itu, ya dipersilakan kompetisinya sebagai seperti kita melakukan kompetisi secara blind competition. Jadi tanpa kita tahu siapa lawan, berapa yang mendaftar di posisi itu. Padahal SPF ini sebetulnya ditujukan adalah untuk memudahkan para peserta untuk melakukan pilihan. Mereka mau mendaftar kemana agar mendapatkan posisi kelulusan yang tingkat kelulusannya mungkin bisa lebih diprediksi. Kemudian juga pengumuman akan diintegrasikan di dalam portal SSC-ASN sehingga di dalam satu portal yang sama semua proses itu bisa didapatkan, termasuk alur dan petunjuk penggunaan juga sudah kami sediakan di dalam satu portal yang sama. Nah, begitu mereka sudah mendaftar dan mereka dinyatakan lulus, BKN juga melakukan beberapa penyempurnaan terkait dengan sistem pelaksanaan seleksinya untuk komputerasi tesnya, mulai dari fitur registrasi yang tahun lalu waktu SKB sudah kami gunakan. Ini tujuannya adalah untuk meminimalisir potensi penularan atau penyebaran COVID-19. Kita tidak tahu atau kita belum tahu apakah dengan even setelah semua atau sebagian besar dilakukan vaksinasi, apakah kemudian COVID akan berhenti. Tentu kalau menurut dugaan dan perkiraan dari teman-teman di Kementerian Kesehatan ataupun BNPB, sepertinya belum. Jadi pelaksanaan protokol kesehatan dan di dalam pelaksanaan seleksi ini tentu saja masih akan tetap menjadi pertimbangan utama di dalam pelaksanaan proses seleksi ini. Sistem live scoring itu juga akan tetap digunakan dengan menggunakan streaming YouTube. Jadi semua masyarakat di Republik ini bisa mengikuti berapa skor yang diperoleh oleh setiap peserta. Jadi kalau dulu misalnya hanya disediakan melalui TV monitor yang kami sediakan di ruang tunggu, maka ke depan tidak. Jadi ke depan kita akan menggunakan live streaming melalui YouTube sehingga termasuk keluarga, mereka tidak perlu kemudian berkumpul di lokasi-lokasi atau titik lokasi penyelenggaraan ujian, tetapi mereka bisa kemudian mengakses melalui streaming YouTube-nya BKN. Nah, untuk meminimalisir potensi joki, karena tahun lalu di dalam penerimaan seleksi CPNS, ada beberapa lokasi yang kemudian kami bisa menangkap joki, maka kami menyempurnakan kembali di dalam sistem CAT-nya dengan menggunakan face recognition. Ini adalah tujuannya untuk meminimalisir potensi orang yang tidak berhak untuk ikut seleksi, kemudian dia menggantikan orang lain atau istilah ininya menjadi joki dari peserta yang lain. Nah, ini juga face recognition ini adalah nanti masing-masing calon peserta mereka akan melakukan swafoto sebanyak 3 kali di dalam sistem pendaftaran dan mereka akan upload swafoto tadi. Itulah yang kemudian dijadikan sebagai database untuk melakukan face recognition terhadap para peserta seleksi.
Ini prosedur pelaksanaan CAT dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah kami uji cobakan pada saat kita melaksanakan seleksi SKB pada tahun lalu untuk CPNS tahun 2019 yang pelaksanaan seleksinya kita laksanakan di tahun 2020 kemarin. Alhamdulillah kemudian BKN tidak menjadi klaster baru di dalam penyebaran COVID karena kita betul-betul konsisten dan sangat hati-hati sekali dengan penyebaran COVID ini, sehingga setiap proses mulai dari kedatangan peserta sampai dengan pelaksanaan seleksi betul-betul kami atur sehingga tidak ada misalnya peserta yang tubrukan, kemudian penerapan protokol kesehatan dengan 3M karena waktu itu 3M sekarang 5M, kita tentu akan konsisten dengan menerapkan ini, termasuk juga sterilisasi seluruh sarana dan prasarana sebelum terjadinya pergantian sesi, apakah itu di ruangan seleksi ataupun di loker-loker penyimpanan barang-barang dari peserta. Ini semua akan dilakukan sterilisasi. Ini sistem yang mendukung di dalam proses seleksi ini. Ada SSC ASN, ada CAT. Saya akan lompat sedikit mengenai ini tadi tahapan yang kita lakukan. Jadi setiap tahapan, jadi setiap hari itu akan ada 3 sesi ujian. Nah, setiap selesai 1 sesi ujian, kemudian akan dilakukan penyemprotan disinfektan, baik itu terhadap loker penyimpanan barang ataupun ruang ujian yang digunakan oleh seluruh peserta. Dan begitu ruang tunggu steril bagi peserta selesai dikosongkan, maka sekaligus langsung disterilkan untuk peserta berikutnya. Nah, proses ini akan kami lakukan secara berulang-ulang setiap terjadi pergantian sesi di dalam pelaksanaan seleksi ini. Nah, teman-teman pasti akan sangat menunggu kapan sih sebetulnya mau dibuka sistem pendaftaran ini. Jadi ini adalah timeline-nya. Kita akan membuka sistem pendaftaran ini pada besok tanggal 9 April tahun 2021 jam 9.21. Jadi jam 9.21 sistem akan langsung on dan bisa langsung bagi para calon taruna maupun taruni ataupun pelajar sekolah pendidikan kedinasan ini sudah bisa melakukan surfing, sudah bisa melakukan melihat terlebih dahulu program-program pendidikan yang ada dan yang akan dibuka. Nah, besok Pak Menteri PAN RB juga akan melakukan press conference terutama terkait dengan berapa kuota dari masing-masing dan beberapa regulasi payung yang akan digunakan untuk pelaksanaan seleksi pendidikan kedinasan ini. Nah, namun dugaan saya Pak Menteri akan tidak saja akan berbicara mengenai pendidikan kedinasan, tetapi juga akan berbicara penerimaan calon ASN secara keseluruhan, baik itu pendidikan kedinasan maupun P3K guru maupun CPNS yang tahun ini memang tahun berat sebetulnya, jujur saja kami harus sampaikan tahun berat yang karena ini adalah penerimaan besar-besaran yang kita lakukan dan ini baru sejarah sepanjang Republik ini ada di dalam proses penerimaan calon aparatur sipil negara yang lebih kurang sekitar kalau untuk kuota gurunya saja sudah teman-teman wartawan tentu sudah tahu dan mengikuti dari media. Target itu adalah 1 juta, walaupun formasinya sampai sekarang yang instansi yang mengusulkan belum sampai 1 juta. Tetapi itu pun jumlah yang hampir sekitar 700 ribuan itu juga merupakan jumlah yang sangat besar yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah di dalam proses seleksi selama ini. Termasuk juga ada P3K di luar guru yang juga tahun ini ada dilaksanakan seleksinya. Dan seleksi untuk ASN sendiri, CPNS yang juga akan dibuka tahun ini. Termasuk salah satunya adalah pendidikan kedinasan. Nah, dengan demikian kami tentu saja di BKN perlu BKN dan Menpan dan Panselnas tentu akan sangat berhati-hati di dalam mengatur penjadwalan supaya tidak terjadi penumpukan jadwal di dalam proses pelaksanaan seleksi. Nah, dengan dibukanya nanti tanggal 9 April, lebih kurang sekitar 1 bulan pendaftaran,
kemudian ada proses verifikasi dari tanggal 10 April sampai dengan Mei. Secara paralel tentu saja instansi sudah bisa melakukan verifikasi tanpa harus menunggu seluruh peserta atau menunggu sampai sistem ditutup baru kemudian dilakukan verifikasi. Jadi verifikasi bisa dilakukan secara paralel. Nanti pelaksanaan seleksinya itu akan direncanakan akan kita laksanakan di minggu keempat Mei sampai dengan akhir Juni. Karena seleksi ini akan sangat ketat, jadi tidak hanya seleksi di pendidikan kedinasan, karena setelah pendidikan kedinasan kemudian kita akan masuk ke dalam paralel juga pendaftaran untuk P3K guru dan kemudian pelaksanaan seleksi P3K guru nanti melalui sistem UNBK. Hasilnya kemudian disampaikan kembali ke BKN menggunakan API Service, Application Programming Interface, yang dari sistem ke sistem untuk dikomunikasikan datanya, sehingga proses pengolahan hasil dari kelulusan dari walaupun itu dilaksanakan melalui sistem UNBK itu bisa dilakukan dengan cepat. Dan setelah CAT BKN selesai melaksanakan pendidikan kedinasan, CAT BKN kemudian akan masuk di dalam proses pelaksanaan seleksi untuk P3K non guru maupun CPNS. Ya, itu kira-kira gambarannya. Dan untuk pendidikan kedinasan sendiri, ini jadwal detailnya. Nanti teman-teman mungkin teman-teman di Biro Humas bisa sharing ke teman-teman wartawan. Ini adalah jadwal detail di dalam proses selama pelaksanaan pendidikan kedinasan tahun 2021 ini. Ini tadi sudah saya sampaikan. Mungkin itu sedikit dari saya sebagai pengantar sebelum kita berdiskusi, Pak Karo. Nanti saya yakin teman-teman wartawan pasti banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan. Dan di sini tadi sudah ada Ibu Heni yang bertanggung jawab terhadap sistem. Kemudian ada Pak Ridwan yang bertanggung jawab nanti terhadap pelaksanaan dari seleksi itu sendiri. Dan juga saya minta di sini ada Pak Sony Sultana yang juga bertanggung jawab terkait dengan data para pelamar tadi. Sementara sebagai pengantar dari saya sebelum kita masuk ke diskusi, demikian Pak Karo. Jadi supaya ada tanya jawab yang bisa nanti kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi. Sudah banyak pertanyaan yang masuk ke kami melalui Slido. Dan untuk sementara ini mungkin 4 pertanyaan dulu Pak Deputi yang akan kami sampaikan, nanti bisa ditanggapi. Kalau untuk kuota, tadi sudah disampaikan Pak Deputi bahwa masing-masing dari sekolah kedinasan ini kemungkinan besok akan diumumkan oleh Kemenpan RB ya Pak ya. Tetapi karena ini juga masuk dalam pertanyaan, makanya kami sampaikan, tetapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Deputi. Pertanyaan berikutnya, untuk lulusan sekolah SMA yang sekarang mungkin belum menerima ijazah, apakah bisa menggunakan surat keterangan lulus, Pak? Karena mereka mungkin belum mendapatkan ijazah saat ini. Sehingga apakah bisa? Jika bisa, bagaimana dengan rata-rata ijazah itu, nilai yang harus di-upload itu? Apakah dikosongi atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini juga sama dengan penerimaan CPNS? Ada nilai passing grade untuk SKD, Pak Deputi. Ya. Kemudian dari SKD tersebut apakah juga diambil 3 kali formasi? Seperti CPNS juga itu. Ya. Kemudian setelah SKD kan kalau CPNS ada SKB. Kemudian prosentasenya berapa? Kalau di di CPNS kemarin kan 60-40 ya Pak. SKB 60, yang SKD-nya 40. Apakah ini juga sama seperti itu Pak? Itu dulu Pak Deputi, nanti mungkin teman-teman yang lain juga masih banyak yang mau bertanya, tapi takutnya lupa, malah kita sampaikan 4 pertanyaan itu dulu. Terima kasih Pak Deputi. Ya, terima kasih Pak Karo Humas. Pertama, tadi kuota kami sudah sampaikan secara general, walaupun nanti akan disampaikan secara detail oleh Pak Menteri besok pagi. Saya tadi sudah koordinasi dengan teman-teman di Kementerian
Pan RB, Pak Menteri besok akan menyampaikan informasi itu secara detail terkait dengan berapa kuota yang akan disampaikan. Hanya saja secara general yang sudah pernah kita sampaikan juga ke DPR waktu itu, jumlah kuotanya itu sekitar 8.500-an. Jadi sekitar 8.500-an untuk 8 sekolah pendidikan kedinasan. Memang yang terbesar itu ada di Kementerian Perhubungan, tadi sudah saya sebutin angkanya, kemudian diikuti oleh IPDN, kemudian setelah IPDN kemudian ada STIS dan Kementerian Hukum dan HAM, itu juga sudah ditetapkan, tetapi karena ini belum ditetapkan secara resmi oleh Pak Menteri, tentu saja saya belum berani untuk menyampaikan berapa angka persisnya. Hanya saja secara keseluruhan adalah sekitar 8.500-an kuota formasi yang disediakan untuk pendidikan kedinasan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah surat keterangan lulus masih diizinkan untuk bisa mereka mendaftar? Pada prinsipnya di dalam pendaftaran untuk pendidikan kedinasan masih diizinkan untuk menggunakan surat keterangan lulus. Hanya saja kemudian akan sangat tergantung pada nanti kesepakatan dengan masing-masing sekolah pendidikan kedinasan. Karena memang kalau sekolah pendidikan kedinasannya mempersyaratkan harus ada ijazah, nah tentu pada akhirnya ijazah menjadi mandatori. Hanya saja sama dengan tahun lalu, tahun 2020, kita masih mentolerir untuk bisa diberikan surat keterangan lulus. Jadi dari sekolahnya nanti dikeluarkan surat keterangan lulus, karena kalau tidak ada surat keterangan lulus berarti nanti yang bersangkutan tentu saja masih statusnya sebagai pelajar SMA, tentu tidak bisa akan sia-sia yang bersangkutan untuk mendaftar di sekolah pendidikan kedinasan atau untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi kalau yang bersangkutan kemudian belum lulus dari SMA-nya. Jadi itu. Nah, kemudian kalau menggunakan surat keterangan lulus, bagaimana nilainya? Nah, nilainya nanti bisa dikosongkan dulu, tetapi kan di dalam salah satu persyaratan mereka kemudian bisa diminta juga mengupload rapornya. Nilai rapornya kan juga diupload. Jadi ini yang kemudian bisa digunakan sebagai referensi nanti pada saat melakukan verifikasi administrasi oleh masing-masing instansi. Itu yang kedua, Pak Karo, dan yang ketiga terkait dengan passing grade. Kita masih menerapkan passing grade, tetapi berapa besarnya passing grade belum kita tetapkan. Karena waktunya juga masih cukup panjang. Jadi ini kan baru besok itu baru pendaftaran. Nanti passing grade itu akan ditetapkan melalui keputusan menteri. Jadi kalau yang tahun lalu passing grade itu ditetapkan melalui peraturan menteri, maka tahun ini kita agak rubah sedikit. Kemarin sudah kita bahas di Panselnas bahwa penentuan passing grade itu akan ditetapkan melalui keputusan menteri. Nah, memang ada sedikit perubahan nanti, tidak sama persis dengan tahun lalu, karena passing grade ini nanti akan ada beberapa konten soal yang jumlah soal yang nanti akan ditambahkan, yang berbeda dengan tahun 2019 yang lalu, terutama soal-soal yang terkait dengan radikalisme. Jadi kalau tahun lalu kita tidak bisa menangkap atau tidak ada soal yang terkait dengan radikalisme, maka tahun ini akan ditambahkan ada sekitar 10 soal terkait dengan radikalisme ini. Jadi tentu saja ini akan mempengaruhi posisi passing grade-nya yang nanti itu akan ditetapkan melalui keputusan Menteri Pan RB. 3 kali formasi masih tetap, Pak Karo, jadi kita masih tetap menerapkan kebijakan 3 kali formasi. Namun sama seperti tahun lalu, secara general, secara umum masing-masing instansi akan diberikan opsi apakah mereka akan menggunakan 3 kali formasi atau 5 kali formasi atau 2,5 kali formasi seperti tahun lalu di IPDN misalnya. IPDN itu tahun lalu menggunakan 2,5 kali formasi. Jadi penentuan kelulusan untuk bisa ke tahap berikutnya adalah dengan menggunakan perhitungan 2,5 kali formasi yang lulus SKD. Tapi di instansi lain, misalnya seperti di STIN kalau saya tidak salah ingat itu mereka mengajukan 5 kali formasi waktu itu. Jadi
Penentuan formasi ini tentu akan diserahkan ke sekolah, masing-masing sekolah. Hanya saja kemudian harus melalui keputusan Menteri Pan-RB. Karena kalau tidak nanti tentu saja BKN tidak akan bisa mengeksekusi usulan yang sudah disampaikan oleh masing-masing instansi tadi. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita eksekusi tentu saja perlu ada dasar hukumnya supaya nanti di kemudian hari kalau kita digugat di dalam proses pelaksanaan seleksi tentu ini bisa disampaikan dasar hukumnya. Kemudian yang terakhir terkait dengan SKB, apakah di pendidikan kedinasan ini ada SKB atau tidak? Jadi berbeda dengan CPNS. Kalau CPNS itu kan kalau di dalam undang-undang diatur ada 3 tahapan di dalam proses pelaksanaan seleksi. 3 tahapan itu adalah seleksi administrasi yang pertama, yang kedua adalah seleksi kompetensi dasar, dan yang ketiga adalah seleksi kompetensi bidang. Nah, sementara di program pendidikan kedinasan, maka proses seleksinya itu hanya dilakukan 2 tahap. Jadi proses seleksi administrasi dan proses SKD melalui CAT. Kita tidak menggunakan seleksi menggunakan SKB. Kenapa seleksi menggunakan SKB? Karena pada akhirnya sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau calon ASN, maka SKB-nya akan terkompensasi setelah yang bersangkutan mengikuti pendidikan kedinasan. Jadi kompetensi bidang yang bersangkutan itu akan diperoleh di bangku pendidikan. Jadi selama 4 tahun, 3 atau 4 tahun mereka menempuh jalur pendidikan kedinasan, disitulah membentuk kompetensi bidang dari calon ASN ini. Nah, itu yang terkait dengan SKB. Hanya saja biasanya ada seleksi lanjutan setelah SKD yang dilakukan melalui CAT BKN. Nah, seleksi lanjutan ini biasanya terkait dengan ada yang contoh kesemaptaan. Karena ada beberapa instansi kedinasan yang membutuhkan calon taruna-taruninya itu adalah sehat fisik, jasmani, dan rohani. Jadi ada tes kesemaptaan yang mereka juga sampaikan di situ. Kemudian ada persyaratan tertentu yang juga kemudian menjadi mandatori seperti di Poltekim, kalau saya tidak salah, Poltekim atau Poltekip di keimigrasian ada tinggi badan tertentu yang kemudian dipersyaratkan bagi seseorang menjadi calon taruna-taruninya Poltekim misalnya. Jadi seleksi-seleksi ini yang kemudian bisa ditambahkan, tetapi bukan dalam konteks SKB, karena SKB itu diperolehnya melalui jalur pendidikan selama yang bersangkutan menempuh jenjang pendidikan. Demikian Pak Kepala Biro Humas, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi. Perlu kami informasikan